Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Refleksi filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantoro, Sriwantoro, calon guru penggerak angkatan keempat Kota Pangkal Pinang. Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Pendidikan untuk menentukan nasib sendiri. Masyarakat yang harmonis sebagai prinsip dasar pendidikan tumbuh alami merupakan tuntutan yang dibutuhkan bagi pengembangan diri setiap anak. Metode yang digunakan memerlukan perhatian menyeluruh demi pengembangan akhlak, jiwa, dan raga anak. Dengan kata lain, pendidikan bukanlah proses pembentukan karakter anak sesuai dengan keinginan individu-individu guru tingkat satuan pendidikan. Pendidikan yang mencerahkan. Pendidikan berorientasi pada pembentukan tumbuh kembangnya jiwa anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman yang setiap anak miliki dan berbeda antara satu individu dengan individu lainnya. Pengetahuan dan keterampilan dalam proses pendidikan bermanfaat berkesesuaian dengan kebutuhan ideal dan material dari anak sebagai warga di lingkungannya sesuai perkembangan zaman atau menurut kodrat zaman. Pendidikan itu untuk anak. Pendidikan berorientasi pada anak dengan tetap melestarikan kearifan budaya lokal dan berwawasan global sebagaimana tercermin dalam ungkapan kembali dari barat menuju nasional. Dalam pendidikan, hanya ada perkembangan alami apabila anak dididik sesuai dengan kondisi alam materi atas dasar bakat alamnya, sesuai kondisi alamnya. Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantoro selanjutnya tertuang dalam sebuah ungkapan ing ngarsa sung tulodo ing madya mangunkarsa tuturi handayani. Di depan memberi keteladanan, di tengah memberikan ide dan gagasan, di belakang memberi dorongan. Filosofis Ki Hajar Dewantoro yang seyogyanya meresap di dalam jiwa-jiwa guru untuk berhamba pada anak mewujudkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, bagaimana proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro terbagi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama adalah kodrat alam. Individu lahir sebagai makhluk yang unik. Artinya, tidak ada satu individu dengan individu yang lain benar-benar sama. Ada sifat manusia yang dasarnya tidak bisa diubah. Namun guru berkewajiban memberikan tuntunan agar kodrat alam tumbuh ke arah yang baik bagi keselamatan anak. Yang kedua adalah kodrat zaman. Pendidikan memberikan pengetahuan dan keterampilan pada anak. Dalam pendidikan, hanya ada perkembangan alami apabila anak dididik sesuai dengan kondisi alam materi atas dasar bakat alamnya sesuai kondisi alamnya. Yang ketiga adalah menuntun. Pendidik hanya dapat menuntun tumbuhnya kekuatan-kekuatan pada diri anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, agar anak sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantoro dalam proses pembelajaran di ruang-ruang kelas. Yang pertama, membimbing anak-anak dalam proses pemilihan ketua kelas misalkan. Pemilih fokus pada kemampuan kandidat untuk memimpin bukan memilih berdasarkan suku, ras, dan agama. Kemudian yang kedua, guru mengetahui latar belakang anak dari sisi sosial, ekonomi, minat, dan perkembangan belajar anak tercatat dalam jurnal guru sebagai salah satu pedoman untuk membimbing anak. Berikutnya adalah realisasi pemikiran Ki Hajar Dewantoro dalam proses pembelajaran di kelas dengan topik menulis teks eksposisi siswa kelas 11. Siswa dengan minat yang berbeda-beda, misal siswa yang minat dalam bidang seni,
ekonomi, olahraga, sains, dan lain sebagainya, menulis dengan bimbingan guru berdasarkan topik yang mereka minati. Seperti siswa yang minat dengan seni, mungkin akan menulis dengan judul The Importance of Art in Life, atau pentingnya seni dalam kehidupan. Selanjutnya, siswa yang minat dengan bidang sains mungkin akan menulis The Safety Classroom for Face-to-Face Learning Activity, atau keamanan ruang kelas untuk pembelajaran tatap muka, dan seterusnya. Masing-masing siswa memiliki kebebasan untuk memilih topik dan menulis apapun sesuai dengan pilihan dan minatnya. Terima kasih. Mari terus bergerak memerdekakan pendidikan. Merdeka!